Oke, tapi saya lihat kalau bulan Ramadan itu, saya mikir bahwa ini adalah modal kita untuk 11 bulan ke depan. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita di bulan Ramadan betul dikemas, kan menahan lapar. Berarti secara ekonomi ada save dana yang selama ini biasa konsumsi kan? Logikanya seperti itu. Iya. Biasanya kalau bisa dikonsumsi oleh kita kan ini di save nih. Iya. Dan itu sebetulnya bisa digunakan untuk misalnya untuk ke hal-hal yang lebih produktif. Kalau saja itu ini digunakan cara berpikir kita, bagaimana menurut Pak? Iya. Apakah jadi terjadi di masa lalu enggak seperti itu? Sebetulnya yang kalau dulu di zaman Nabi gitu, puasa itu apa sih sebetulnya yang dilakukan? Ini kita tuh puasanya karena puasa tradisi tadi itu. Jadi makanya luar biasa kalau misalkan Bapak tadi bilang jadi uang yang harusnya kita belikan malah tidak jadi gitu. Sebaliknya di bulan Ramadan itu kita naik, pengeluaran kita itu umumnya tuh naik. Coba misal Bapak sebagai kepala sekolah harus nyiapin THR ke guru-guru. Jadi apakah si guru itu penghasilannya lebih besar ternyata dari bulan-bulan sebelumnya? Ternyata tidak, karena itu harus bagi ke anak yang biasanya mah enggak, ke anak tetangga ngasih ampau, ke keponakan kan keluarga ngumpul pada ini. Jadi perputaran uang itu menjadi jauh lebih besar justru pas bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri. Jadi yang spend money tadi itu menyimpan uang, sebaliknya justru tidak terjadi. Justru banyak sekali orang-orang di Indonesia yang nabung selama 11 bulan untuk momen di bulan Ramadan itu. Nah, itu dia. Kan banyak ke budaya kita gitu ya. Gak yang ini yang miskin misalkan ya, maaf ya, 11 bulan gak beli baju. Nah nanti baru beli bajunya baru pas bulan Ramadan menjelang Lebaran. Ini yang perlu dikonfirmasi Pak Guru Gembos, sebetulnya kenapa terjadi kontradiktif seperti itu? Padahal kan agama itu sebetulnya adalah mengedukasi masyarakat supaya hidup lebih efektif dan efisien. Tapi kenapa sih sebetulnya bisa terjadi ini? Kesalahannya di mana tuh menurut Pak Guru Gembos? Kalau itu mah alhamdulillah sudah dibuatkan. Jadi masyarakat kita itu cenderung untuk membalik agama, Karena apa? Karena agama itu sakral, dan karena sakral maka ia bisa dijadikan untuk memenuhi kebutuhan kita dan bisa dijadikan untuk menutup kesalahan kita. Jadi misal ya, ini mah misal, kalau misalkan Bapak tadi bilang bahwa bulan Ramadan jadi banyak yang kontradiktif, dalam semua hal agama itu jadi banyak yang kontradiktif. Misal contoh yang lain di luar bulan Ramadan gitu ya, atau untuk sesuatu yang lebih umum. Dalam agama ada orang yang sangat baik, ada orang yang sangat dermawan, ada orang yang sangat bermanfaat, ada orang yang ilmunya luar biasa, sama masyarakat disebut sebagai ulama atau ajengan. Begitu ya? Nah, jadi nama ajengan atau ulama itu anugerah dari masyarakat setelah dia itu membuktikan bahwa dia bermanfaat buat masyarakat, ilmunya banyak, dia memberikan kontribusi, kan begitu. Nah, di dunia zaman sekarang dibalik. Orang ngaku dulu sebagai ajengan, sebagai ustadz, sebagai ulama, nanti apapun yang dia katakan itu akan diikuti oleh masyarakat. Itu dibalik. Itu terbalik. Jadi Islam itu seharusnya, atau misal gini, contoh yang lain. Ada pesantren. Pesantren itu dia baru boleh disebut pesantren kalau dia sesuai dengan prinsip Islam. Misalkan dia bersih, menjaga kebersihan. Nah, sekarang ada yang kebalik. Pesantren tidak menjaga kebersihan, malah kotor gitu ya. Tapi dia tetap disebut pesantren dan dia tetap bawa nama Islam. Makanya Islam menjadi buruk citranya gara-gara ada pesantren yang seperti itu. Dan kalau misalkan kita mengkritik pesantren itu, kita dimarahin. Kita dimarahin karena ini menghina Islam. Kan tidak. Pesantren itu baru disebut pesantren kalau dia sesuai dengan Islam. Kalau dia bertentangan dengan Islam, maka dia harusnya lepas dari Islam. Kan harusnya seperti itu. Nah, ini semuanya dalam banyak hal itu dibolak-balik. Itu dibolak-balik.
Itu misalkan dalam balik lagi ke bulan puasa, bulan Ramadan itu sudah dipastikan puasa itu semua amalan itu kata Allah Subhanahu wa taala, semua amalan itu akan kembali kepada setiap orang. Tetapi untuk puasa bulan Ramadan itu untukku. Jadi hanya akulah yang berhak untuk menilainya. Gak ada orang lain tuh gak bisa menilai sama sekali soal ini. Makanya yang dibilang tadi itu, kita sebenarnya nggak tahu batal atau enggak pahala puasa atau puasa itu sebenarnya kita nggak tahu. Nah, karena itu ibadah itu sebenarnya ya untuk pribadi kita aja. Jadi orang lain nggak bisa menghakimi dan orang lain nggak tahu. Tapi bulan Ramadan malah makin banyak orang yang menghakimi. Ada tukang bakso lewat di Tajong. Kenapa bulan puasa ini gitu dan lain sebagainya. Padahal yang najongnya ya ini yang tukang baksonya salah. Yang tukang baksonya salah, yang nendang juga jadi salah juga karena itu gitu. Ya kita banyaklah kontradiktif di bulan Ramadan. Makanya fokusnya mendingan pada diri. Fokusnya adalah refleksi diri. Bulan Ramadan itu kita jadikan sebagai sebuah momen di mana kita menentukan visi hidup kita. Kita sampai lagi di bulan Ramadan. Ternyata tahun lalu kita udah, tahun ini udah. Berarti kita tuh masih ada kesempatan untuk hidup. Sok pikirin sampai berapa tahun umur kita hidup. Sok pikirin visi hidup kita itu apa. Sok pikirin apa yang harus kita lakukan untuk menjadi bermanfaat buat masyarakat. Kan visi seorang muslim itu adalah bermanfaat buat orang lain. Itu visi hidupnya. Visi umat itu menjadi rahmatan lil alamin. Kita untuk sampai visi itu, kan sebelum kita meninggal tuh, kita harus tamatkan visi itu. Kalau belum ya gagal hidup kita itu. Oke. Nah sekarang tapi gini Pak Guru, terlalu banyak kontradiktif ya di ini. Ramadan itu kan bulan refleksi, saya lebih setuju itu bulan refleksi untuk kepada individu-individu. Tapi ini untuk menyampaikannya bahwa terlalu banyak kontradiktif di negara kita yang masuk dengan negara berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti kan orang yang dianggap religius lah. Maka di bulan Ramadan ini mungkin saatnya kita merefleksi kenapa tadi bahwa kita netizen kita termasuk yang paling kasar sedunia gitu ya. Iya betul. Kemudian di hal-hal yang positif bangsa kita kadang-kadang dari membaca, dari investasi di pasar modal selalu tertinggal oleh bangsa. Padahal kita percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu memerintahkan kepada yang baik. Iya. Ini sebetulnya permasalahannya di mana begitu loh? Karena mindset kita tuh sekuler. Mindset kita tuh pikiran. Padahal kita berkeyakinan kepada Tuhan. Iya. Jadi tapi mindsetnya sekuler ya. Kan prinsip dari sekularis itu adalah dikotomi satu pemisahan antara kehidupan dunia dengan akhirat gitu kan. Nah, jadi kita tuh misal ya, kita dianggap dapat pahala itu kalau mengaji gitu. Padahal kita senyum sama orang itu dapat pahala besar. Kita bekerja itu pahalanya lebih besar dari jihad. Itu kan mengaji dengan senyum besar mana pahalanya Kak? Nah, mengaji sama senyum besar mana pahalanya? Besar mana? Kadang-kadang mungkin orang berpikir besar ngaji Pak katanya. Oh enggak. Besaran yang diterima sama Allah. Yang ngajinya diterima ya. Nah, makanya misal ya Al-Ghazali itu jadi tidak dibedakan dengan kegiatannya ya. Iya. Nah, ini makanya Al-Ghazali itu di Ihya Ulumuddin itu dia bilang gini. Dia bilang ilmu fikih itu ilmu duniawi. Ilmu fikih ilmu duniawi. Tajwid itu ilmu duniawi. Dai yang ceramah itu profesi duniawi. Loh kok bisa kayak gitu? Kan rada bingung juga. Jadi sebenarnya yang dimaksud duniawi dengan ukhrawi itu bukan tergantung pada pekerjaan dan amalannya, tapi tergantung pada niat dan hatinya. Jadi kalau Bapak jadi guru ngajar matematika tapi ikhlas, itu nilainya ukhrawi. Bapak pakai sorban, pakai kopiah gitu, kemudian ceramah, dalil-dalil keluar, tapi itu ilmu duniawi. Itu untuk duniawi. Kalau untuk dapat cuannya kayak gitu. Jadi Al-Ghazali itu makanya disebut niat berarti ya? Iya. Gimana niat? Abu Hanifah itu ulama fikih. Dia ilmu akhirat atau ilmu dunia? Dia tanyakan seperti itu. Ya sebenarnya itu ilmu akhirat bukan karena ilmu fikihnya, tapi hatinya. Dia berani melawan pemerintah. Kalau dia berani melawan pemerintahan di mana dia tentu saja pasti kalah powernya, tapi dia berani, berarti dia tuh ikhlas kan?
Jadi kalau misalkan nggak ikhlas ya pasti udah aja nyerah gitu sama ini. Nah, jadi ini masalahnya itu masalah dunia, dan ketika Bapak jadi kepala sekolah, Bapak lebih tinggi ilmu ukhrawinya daripada pimpinan pesantren misalkan. Kalau Bapak ikhlas sebagai kepala sekolah, sedangkan dia tidak. Jadi kalau saya ngaji, baca Quran, itu pahalanya gede atau kecil yang tadi itu dibandingkan dengan tonjok orang misalkan. Kalau yang saya tonjok itu adalah teroris yang mau ngebom 1000 orang, kemudian saya memberanikan diri walaupun dia bawa bom, tapi saya menghajar dia agar tidak meledakkan bom, itu pahalanya bisa jauh lebih besar daripada orang yang seharian mengaji. Makanya dalam Islam itu ada sampai perempuan yang ahli ibadah 100%, sholat, puasa, zakat, kayak itu seterusnya. Tapi sama Nabi disebut dia ahli neraka gara-gara dia pernah punya kucingnya nakal, terus dia kurungin si kucing itu sampai mati. Gak dikasih makan, gak dikasih minum, kurungin aja sampai mati. Hanya gara-gara kucing, pahalanya yang segitu banyak bisa langsung hilang. Sebaliknya, ada orang pengembara lihat anjing kehausan, ngejilat-jilatin pasir di dekat sumur. Dia turun ke sumurnya, dia pakai sepatunya itu untuk niup air, dikasihin ke si anjingnya. Maka Allah berterima kasih kepadanya. Istilah Allah berterima kasih kepadanya itu berarti pahalanya udah gak terhitung. Karena istilahnya sudah Allah berterima kasih padanya. Nah, jadi di sini kita gak bisa menghitung, ayo ini perbuatan ini mana yang gede, iya. Karena yang tadi perspektif Ali yang tadi itu adalah amalan yang paling diterima itu adalah bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, tapi yang diterima selesainya di situ. Jadi orang yang tadi ngasih minum anjing itu ikhlas, maka selesai masalahnya. Dan itu dia ikhlasnya tahu dari mana, gak ada yang tahu. Tapi itu juga bisa nanti berkembang pemikiran bahwa kalau begitu tidak ada yang lebih diutamakan, lebih dikesampingkan dalam masalah kegiatan ibadah itu. Bisa saja mungkin persisi begitu. Nah, makanya ulama zaman dulu itu sampai bikin satu ketentuan bahwa satu ibadah itu diterima karena dua hal. Satu, ikhlas. Dua, karena ittiba kepada Nabi. Jadi misalkan kita ittiba dalam arti apa? Ittiba tuh jelasin. Ittiba itu kita ngikutin Nabi gitu. Jadi misalkan kita ikhlas sholat subuh, ikhlasnya sudah benar, tapi sholat subuhnya 5 rakaat. Nah itu gak diterima, itu gak ada ceritanya kayak gitu. Ittiba harus ngikutin Nabi. Iya, ngikutin Nabi. Jadi ittiba itu mencontoh ya. Ya, mencontoh Nabi. Contoh Nabi gitu. Mengikuti itu. Jadi kalau sholatnya harus 2 rakaat jadi 5 ya itu bisa. Nah jadi ada juga kan orang-orang yang sekarang berlebihan, yang penting mah ikhlas aja, sholat mah gak usah deh, itu mah cuma gerakan, yang penting ikhlas. Ada kan orang-orang spiritual, nah itu juga gak diterima karena emang tahu dari mana dia dengan dia mengatakan seperti itu juga ada kemungkinan dia tidak ikhlas. Jangan so tahu, pokoknya jangan so tahu. Makanya ya ikutin aja kayak Nabi aja. Ikutin aja kayak Nabi. Kalau misalkan Nabi berpuasa sorenya, maghribnya berbuka, ya udah pengen ini kuat lagi, mau 2 hari 2 malam gitu. Iya. Ya. Tapi kalau begitu ya saya ngelihat bahwa kalau begitu orang berbicara agama juga bisa urusannya tentang dunia. Iya, bisa jadi ilmu dunia, ilmu agama juga kalau begitu. Iya. Kalau dia dalam beragamanya itu tujuannya untuk mendapatkan dunia. Iya. Jadi makanya pernah saya bilang kalau misalkan ada ustadz atau ulama gitu yang dia pasang tarif, ya itu dicurigai, bukan berarti suuzon gitu ya, bukan berarti suuzon, sebab para ulama juga pada waktu itu berbeda pendapat apakah ngambil honor dari ceramah itu boleh atau tidak. Ada yang bilang boleh atau ada yang bilang tidak. Tapi disepakati bersama bahwa ada kekhawatiran kalau itu tuh jadi profesi. Kalau jadi profesi itu berarti kita dituntut profesional. Dituntut profesional itu kayak ada ulama terkemuka di Indonesia itu pernah curhat. Saya mau ceramah tapi langsung datang panitia, Pak nanti kalau ada pertanyaan ini jawabannya ini. Ada pertanyaan ini, jawabannya ini. Jadi jawab. Jadi lah, kok jadi diatur gitu. Nah kalau sudah seperti itu jelas itu menjadi haram walaupun yang disampaikan itu dalil semuanya. Atau ada kelompok, nanti ngikutin kelompok ini, fatwanya jawabannya harus seperti ini. Nah itu kan udah berarti keliru gitu. Oke, luar biasa nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi Ramadan ini kita sepakati sebagai bulan refleksi untuk pribadi masing-masing, dan kita tidak bisa menilai siapa orang mana yang melakukan apa, yang melakukan amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan.